Donald Trump kembali bikin kejutan. Setelah mengancam akan menaikkan tarif impor produk dari negara-negara BRICS hingga 32%, Indonesia sebagai anggota baru BRICS langsung kena imbasnya. Tapi lewat diplomasi intensif, Presiden Prabowo berhasil menekan tarif itu jadi 19% saja. Tapi tunggu dulu, penurunan ini bukan tanpa syarat. Indonesia harus membeli minyak dan LNG dari AS, produk pertanian senilai miliaran dolar, dan 50 pesawat Boeing. Jadi pertanyaannya bukan cuma soal tarif, tapi siapa yang sebenarnya untung dan siapa yang justru buntung? Kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Trump memperjelas sikap kerasnya terhadap BRICS, aliansi ekonomi yang kini dianggap rival utama AS. Negara anggota BRICS, termasuk Indonesia, diancam akan dikenakan tarif ekspor hingga 32%. Tapi setelah negosiasi bilateral dengan Presiden Prabowo, tarif itu diturunkan menjadi 19%, sebuah hasil yang disebut sebagai kemenangan diplomasi, tapi dengan 4 syarat utama yang harus dipenuhi RI. Pertama, menghapus sebagian tarif untuk produk AS. Kedua, membeli energi dari AS senilai 15 miliar dolar. Ketiga, membeli produk pertanian AS senilai 4,5 miliar dolar. Keempat, membeli 50 unit pesawat Boeing seri 777. Ini bukan diskon gratis. Ini adalah kompromi strategis yang mahal dan belum tentu menguntungkan. Dari sisi jangka pendek, penurunan tarif ini menyelamatkan industri ekspor RI dari keruntuhan. Sektor tekstil, alas kaki, elektronik ringan, hingga makanan olahan yang selama ini mengandalkan pasar Amerika bisa tetap bertahan. Dengan tarif 19%, produk Indonesia masih bisa bersaing, meski dalam tekanan. Tapi mari realistis, tarif 19% tetap jauh lebih tinggi dari tarif global rata-rata yang ada di kisaran 5-10%. Artinya, Indonesia masih memulai dari posisi yang tidak ideal, dan hanya punya sedikit ruang untuk bernafas. Meski terdengar berat, sebenarnya ada beberapa sisi menguntungkan yang bisa dimanfaatkan jika dikelola dengan baik. Pertama, ekspor Indonesia tetap punya akses ke pasar AS. Ini penting untuk menjaga surplus perdagangan dan lapangan kerja. Kedua, dengan adanya pembukaan sebagian pasar untuk produk AS, Indonesia juga bisa menuntut perlakuan serupa. Akses lebih luas bagi produk-produk unggulan Indonesia, seperti furnitur, produk tropis, dan makanan olahan. Ketiga, pembelian Boeing dan energi bukan hanya pengeluaran. Jika disertai offset agreement, ini bisa menjadi pintu masuk investasi teknologi, perawatan pesawat, dan infrastruktur energi yang lebih modern. Keempat, secara geopolitik, Indonesia tampil sebagai swing state ekonomi. Di satu sisi, tetap dalam orbit BRICS, tapi di sisi lain, menjalin hubungan dagang strategis dengan Amerika. Posisi ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat posisi tawar di forum internasional. Tapi semua peluang ini tidak akan otomatis terjadi. Butuh strategi nasional jangka panjang, negosiasi ulang, dan transparansi dalam implementasi agar kesepakatan ini benar-benar jadi batu loncatan, bukan jebakan. Selain manfaat makro yang bisa dinegosiasikan secara strategis, ada juga kemungkinan dampak lanjutan yang patut dipertimbangkan. Misalnya, dengan tarif ekspor Indonesia ke Amerika yang kini relatif lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN seperti Vietnam yang kini dikenai tarif baru sebesar 20%, Indonesia berpotensi menjadi pusat relokasi industri. Banyak pabrik yang sebelumnya berbasis di China atau Vietnam bisa memindahkan produksinya ke Indonesia untuk mendapatkan jalur tarif yang lebih ringan ke pasar Amerika. Peluang ini bisa menjadi katalis bagi pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia, dari elektronik ringan, otomotif, hingga tekstil, selama regulasi domestik mampu mendukung masuknya investasi baru dan infrastruktur logistik memadai. Di sisi lain, salah satu efek tak langsung dari pembelian produk AS adalah potensi masuknya barang-barang penting dengan harga lebih terjangkau. Selain bahan pangan seperti gandum dan kedelai, Indonesia juga bisa memperoleh alat-alat kesehatan canggih dan obat-obatan berkualitas dari AS dengan harga yang lebih kompetitif. Ini dapat memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih baik dan meringankan beban sistem kesehatan nasional. Namun sekali lagi,
Ini semua bukan kepastian otomatis. Perlu kerja keras, insentif, dan pengelolaan yang tepat agar peluang ini benar-benar menjadi kenyataan, bukan sekadar potensi di atas kertas. Mari kita balik pertanyaannya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari deal ini? Amerika Serikat berhasil mengekspor energi, pangan, dan pesawat dalam jumlah besar. Mereka juga membuka pasar baru untuk produk mereka, tanpa harus berkompromi banyak. Indonesia, di sisi lain, harus mengeluarkan miliaran dolar dalam waktu singkat, entah dari APBN, BUMN, atau skema pinjaman. Jika tidak dikelola dengan cermat, pembelian ini bisa jadi beban jangka panjang. Contoh, jika Boeing yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan armada nasional, atau jika LNG yang diimpor melebihi kebutuhan domestik, maka uang rakyat akan terserap untuk belanja yang tidak produktif. Pemerintah menyebut kesepakatan ini sebagai kemajuan besar, tapi banyak pengamat dan pelaku usaha masih menunggu detail implementasinya. Siapa yang akan membeli Boeing? Apakah ada perjanjian transfer teknologi? Apakah pembelian dilakukan sekaligus atau bertahap? Dan bagaimana dampaknya terhadap APBN? Inilah titik krusial yang harus diawasi. Kesepakatan internasional bukan hanya soal diplomasi, tapi juga soal akuntabilitas. Kesepakatan tarif 19% ini bisa menjadi momentum, bisa menyelamatkan ekspor, membuka peluang investasi, menjaga hubungan strategis, bahkan menstabilkan harga pangan dan memperbaiki akses kesehatan. Tapi juga bisa menjadi buntung jika pembelian besar tidak dibarengi manfaat jangka panjang. Karena pada akhirnya, pertanyaannya bukan cuma berapa tarifnya sekarang, tapi apa yang kita bayar dan apa yang benar-benar kita dapat. Menurut kalian, apakah ini kemenangan diplomasi atau jebakan ekonomi terselubung? Tulis pendapat kalian di komentar. Karena dalam geopolitik, tidak ada makan siang gratis, hanya kepentingan yang dibungkus kata-kata manis. Ini adalah Agni Farta. Karena dunia tidak pernah benar-benar tenang.